Tarik tambang berujung maut. Pemuda bertato diambil keluarga. Tiga pelaku pembusuran ditembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Hari ini Kamis 22 Desember 2022, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia, berikut program Razia selengkapnya. Pemirsa, kita awali razia hari ini dengan informasi pemecahan rekor muri tarik tambang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menelan korban jiwa dan sejumlah peserta mengalami luka-luka. Kegiatan ini menghadirkan 5.000 orang dengan panjang tali 1.540 meter saat acara Car Free Day Minggu pagi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Inilah video amatir dari berbagai peserta saat acara Car Free Day Minggu pagi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan pemecahan rekor muri tarik tambang yang digelar IKA Unhas Sulsel tersebut menelan korban jiwa dari peserta dan sejumlah luka-luka yang sementara dirawat di Rumah Sakit Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban meninggal diduga terbentur separator jalan saat kegiatan berlangsung. Kegiatan ini menghadirkan 5.000 orang dengan panjang tali 1.540 meter yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Ratulangi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Pasca kejadian, aparat kepolisian Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar langsung mendatangi lokasi TKP guna proses penyelidikan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti tali tambang dari sekitar lokasi kejadian untuk dibawa ke Mapolsek Ujung Pandang. Dari kegiatan ini ada beberapa orang yang jatuh korban, ada luka-luka, bahkan ada yang meninggal. Dan saat ini sedang berada di rumah sakit, di beberapa rumah sakit di Kota Makassar. Kalau jumlah korban detailnya berapa, Dan? Korbannya sementara kita melakukan pendataan, dan jelas untuk yang luka-luka itu lebih dari 1 orang. Kemudian yang korban yang meninggal yang sampai saat ini yang kita ketahui baru 1. Dan pasca kejadian ini apakah sudah ada rencana pemeriksaan terhadap sejumlah panitia dan saksi-saksi mungkin? Pasti kita tidak lanjuti, dan saat ini kita sedang mengumpulkan bahan keterangan dan data-data yang lain. Hingga saat ini pihaknya masih mengumpulkan jumlah pasti korban dan berencana melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara kegiatan. Sementara itu, Ketua IKA Unhas Sulsel Muhammad Ramdan Pomanto mengaku telah mengingatkan peserta untuk lebih berhati-hati. Pihaknya mengaku turut berduka cita atas insiden tersebut dan memastikan perawatan intensif kepada korban luka-luka. Selaku Wali Kota Makassar, Dani Pomanto melayat ke rumah duka. Satu-satu, saya datangi satu-satu. Tapi namanya insiden, tidak ada yang pernah duga. Antisipasi itu sudah lengkap. Di samping kita punya pengawas masing-masing jarak, koordinasi masing-masing jarak, sudah dirapatkan dan semua orang lihat bahwa saya sampaikan bahwa hindari masuk ke dalam tali, ke dalam masuk kanan. Karena situ kan ada separator. Kalau di situ kan pasti sempit, makanya kenapa saya suruh ke sebelah kanan tali kan, ke sebelah selatannya timurnya. Tapi kan tidak ada yang pernah duga ada insiden begitu. Jadi saya menyampaikan duka kita yang begitu mendalam. Apalagi beliau ini kader PKK. Ini saya kita cek tadi kader PKK. Ketua RT yang sangat berdedikasi. Jadi kita merasa sangat kehilangan. Saya lagi persiapkan untuk ke rumah duka. Dan saya minta semua diurus, termasuk BPJS-nya semua teman-teman harus urus dengan baik. Insiden pemecahan rekor muri tarik tambang tersebut kini telah ditangani aparat kepolisian.
Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, warga kompleks perumahan Perumnas Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan adanya temuan mayat berjenis kelamin perempuan di dalam rumah pada Jumat dini hari. Petugas Inafis Polrestabes Makassar bersama tim Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan tiba di lokasi temuan mayat perempuan di kompleks perumahan Sudiang pada Jumat dini hari. Saat di TKP, petugas langsung mempersiapkan perlengkapan dan melakukan identifikasi terhadap jasad korban yang ditemukan warga telah dalam kondisi mengeluarkan bau tak sedap. Menurut Ketua RT setempat bahwa jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga. Berawal saat warga merasa resah dengan bau aroma tak sedap dari dalam rumah korban. Tidak hanya itu, korban juga sebelumnya sempat hilang selama 5 hari setelah dilakukan pencarian. Ternyata korban saat ditemukan sudah meninggal dunia dan dalam kondisi mengenaskan. Kalau dari informasi dia tinggal sendiri atau bagaimana? Kalau mendengar dari informasi bahwa ini kan dia pergi membersihkan rumahnya kakaknya. Memang dia sering ke sini? Dia sering ke sini, kalau bukan sering ke sini, dia juga pergi ke rumahnya kemanakannya di NTI. Oh, pulang balik dia? Pulang balik. Tapi memang kesehariannya dia apa kerjanya? Kalau kesehariannya menurut warga, biasa dia coba menjual apa tuh kue dengan dipanggil dengan keluarganya untuk jaga anak apa. Belum diketahui pasti penyebab korban tewas. Kini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Kota Makassar guna pemeriksaan otopsi. Dari Makassar, Muhammad Nurbone iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang perempuan tewas setelah terjatuh dari menara Masjid Taqwa di Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban yang ditemukan jatuh dari masjid tersebut diduga mengalami depresi. Warga Kabupaten Pangkep dihebohkan dengan sosok perempuan yang ditemukan tewas di kolam Masjid Taqwa Bonto-Bonto, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Perempuan ini jatuh dari menara masjid dan tewas dengan luka pada bagian kepala. Perempuan itu diketahui bernama Rita Sri Maulidia, berusia 22 tahun, merupakan salah satu staf di kantor Kelurahan Marang. Ia mengakhiri hidupnya dengan melompat dari menara masjid dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Korban tersebut diduga mengalami depresi dan memiliki penyakit. Awalnya saksi melihat ada yang jatuh dari menara masjid. Saksi Muslim langsung lari menuju Masjid Bonto-Bonto dan melihat ada seorang perempuan sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi terapung di kolam menara masjid, sehingga saksi langsung melaporkan ke Polsek Makrang. Diduga motif dari kejadian ini dipicu oleh depresi, namun pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dan penyelidikan. Pada tubuh korban ditemukan luka robekan pada bagian kepala, keluar darah pada bagian hidung, luka memar pada beberapa bagian tubuh lainnya. Korban diperkirakan karena depresi, karena ada penyakit yang selalu konsul di puskesmas dan rumah sakit Batara Siang. Namun demikian, kami dari pihak Polsek masih tetap melakukan pendalaman motif terjadinya sehingga korban melakukan bunuh diri dengan jalan menjatuhkan dari menara masjid. Kasus tersebut kini diselidiki oleh pihak kepolisian Polsek Makrang. Sejumlah saksi juga tengah diperiksa untuk memastikan penyebab kematian korban tersebut. Saat ini korban telah dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin iNews melaporkan. Diduga hanya karena salah paham dan cemburu buta saat bertemu di jalan, seorang pria di Kabupaten Goa tega menusuk dua pria bersaudara yang merupakan mantan suami dan ipar istrinya menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban tewas di tempat.
Video amatir warga ini merekam detik-detik sesaat setelah penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Karayeng Pakdo, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. AS, yang merupakan mantan suami dari istri pelaku, tewas di tempat, sementara adik korban kritis akibat luka tusuk senjata tajam di perutnya. Peristiwa penganiayaan berat ini terjadi saat kedua korban Asri 50 tahun dan AR 48 tahun bertemu dengan pelaku Daeng Tarang 45 tahun di jalan pada Selasa kemarin. Pelaku seketika langsung menusuk korban Asri di bagian dada hingga tewas bersimbah darah. Adik korban yang berusaha menolong kakaknya pun ikut ditusuk oleh pelaku di bagian perutnya hingga kritis. Diduga penganiayaan dilakukan pelaku karena dendam lama dan cemburu dengan korban mantan suami istrinya. Telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan salah satu korbannya meninggal dunia dan kemudian yang satunya dalam keadaan kritis. Untuk motif sendiri, Bang? Untuk sementara waktu motif karena adanya kesalahpahaman dan kemudian dendam lama, mengingat antara pelaku dan korban yang mana mantan istri dari korban telah bercerai dan telah menikah dengan pelaku itu sendiri, sehingga mungkin muncul dendam yang lama dan terlampiaskan di TKP tersebut. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tinggi Moncong dan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku Daeng Tarang terancam pasal 351 ayat 2 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan minimal 7 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Usai jeda kami akan hadir dengan informasi kepergok curi mesin molen seorang pemuda bertato di amuk warga. Terima kasih Anda kembali bersama kami di program Razia. Pemirsa, seorang pemuda bertato diamuk warga setelah kepergok mencuri mesin molen di Kelurahan Barobong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Seorang pelaku lainnya berhasil kabur menggunakan sepeda motor. Seorang pemuda bertato yang mengaku warga Mapanyuki, Makassar ini babak belur dihakimi warga karena kedapatan mengambil mesin molen milik proyek bangunan di Jalan Perjanjian Bungaya, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dari tangan pelaku didapati sejumlah perkakas seperti kunci-kunci berbagai jenis yang digunakan untuk membongkar mesin molen tersebut. Saat diinterogasi warga, pelaku mengaku berjumlah 2 orang saat melakukan aksinya. Namun teman pelaku terlebih dahulu melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, polisi tiba di lokasi dan mengamankan pelaku bersama barang bukti ke Mapolsek Tamalate, Polrestabes Makassar. Hingga saat ini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Tamalate. Polisi pun belum memberi keterangan lantaran belum adanya laporan resmi dari pemilik proyek. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone iNews melaporkan. Sementara itu, satu keluarga yang terdiri dari ayah, istri, dan anaknya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi setelah terekam CCTV mencuri puluhan etalase atau lemari kaca di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi seorang ayah bersama anaknya saat mencuri sejumlah lemari kaca atau etalase di Jalan Ketilang, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Pelaku mengangkut lemari atau etalase milik korban dengan menggunakan 1 unit mobil pick-up. Aksi pelaku dilancarkan pada malam hari saat kondisi di sekitar lokasi sepi. Ironis, aksi pencurian ini melibatkan satu keluarga, yakni ayah, istri, dan anaknya. Saat beraksi, ayah dan anaknya berperan untuk mencuri dan mengangkut etalase, sedangkan istri pelaku berperan untuk menjual puluhan etalase hasil curian. Pelaku yang dilaporkan korban pada 7 Desember 2022 ini berhasil ditangkap oleh unit Jatan Ras Satreskrim Polres Goa. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 3 buah etalase,
2 kursi besi, mesin popcorn dan kipas angin yang diduga hasil kejahatan, serta 1 unit mobil pick-up yang digunakan untuk mengangkut etalase hasil curian sebagai barang bukti. Kapan terhadap terduga pelaku pencurian dengan pemberatan, di mana pelaku ini adalah melakukan aksinya lintas kabupaten, antara lain di Kabupaten Takalar, Goa, dan Maros. Setelah kami melakukan proses serangkaian kegiatan penyelidikan, kami menemukan barang yang dicuri tersebut dijual di suatu tempat. Motif ataupun yang diterangkan oleh pelaku sehingga dia melakukan aksinya dari tahun 2020 sampai saat ini, salah satunya ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk melunasi ataupun membayar cicilan mobil tersebut yang digunakan untuk melakukan aksinya. Guna pemeriksaan satu keluarga, terduga pelaku pencurian etalase lintas kabupaten ini kini diamankan di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. 3 pelaku terancam pasal 363 KUHP junto pasal 64 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pembobolan dan pencurian uang sebesar 90 juta rupiah di toko olahraga di Kota Makassar berhasil ditangkap. Polisi turut menyita barang bukti berupa uang puluhan juta rupiah beserta motor yang dibeli hasil curian. Inilah rekaman video CCTV saat seorang pria melakukan pembobolan dengan merusak pintu ruko di salah satu toko olahraga di Jalan Andalas, Kota Makassar, Sabtu dini hari lalu. Setelah berhasil masuk ke dalam toko, pelaku langsung menyatroni sejumlah ruangan dan diketahui mengambil uang sebesar 90 juta rupiah sebelum akhirnya kabur mengendarai sepeda motornya. Pasca peristiwa tersebut, aparat gabungan unit Jatanras Polrestabes dan Opsnal Polsek Makassar langsung menangkap pelaku yang diketahui bernama Suhardi berusia 33 tahun di rumahnya di wilayah Kota Makassar pada Minggu malam. Polisi yang melakukan penggeledahan turut menyita sejumlah perkakas yang digunakan pelaku untuk melakukan pengerusakan kunci ruko. Turut disita uang sebesar 70 juta rupiah hasil curian yang telah digunakan. Polisi juga menyita sebuah sepeda motor yang dibeli pelaku dengan menggunakan uang hasil curiannya itu dan disembunyikannya di sebuah garasi di perumahan warga. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando Sambolangi mengatakan, modus pelaku melakukan aksinya dengan melakukan pengintaian terlebih dahulu dan menunggu toko sedang kosong. Setelah itu pelaku kemudian masuk dengan merusak pintu ruko dengan perkakas, lalu mencuri uang sebesar 90 juta rupiah. Sesuai laporan bahwa korban kehilangan uang sekitar 90 juta, namun dari hasil pengungkapan sisa uang yang ditemukan di pelaku itu hanya 70 juta karena sudah digunakan membeli keperluan sehari-hari dan termasuk membeli 1 unit sepeda motor bekas. Dari hasil interogasi juga kan bagaimana dia cara makan? Dari hasil interogasi terhadap pelaku mengaku bahwa dia melakukan pengintaian di dalam Kota Makassar dan setelah sampai di TKP dia melihat situasi yang aman sehingga masuk dalam salah satu toko dengan cara merusak, menggembok pintu dan masuk dalam ruangan. Atas perbuatannya pelaku terancam dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi terkait membahayakan petugas, 3 pelaku pembusuran dihadiahi timah panas di kakinya, selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di program Razia. Pemirsa, 3 pemuda pelaku pembusuran terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya setelah sempat membahayakan petugas
saat penangkapan. Ironisnya, korban yang terkena anak panah terpaksa harus menanggung biaya perawatan sebesar 15 juta rupiah lantaran tidak ditanggung oleh pihak BPJS. Tiga pelaku penggusuran ini terpaksa dihadiahi timah panas setelah sempat membahayakan keselamatan petugas saat dilakukan proses pengembangan dan penangkapan di dua lokasi berbeda di Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Ketiga pelaku ini masing-masing berinisial PA, MO, dan AH. Mereka kini menjalani pemeriksaan di ruangan penyidik Mapolsek Biringkanaya dengan kondisi kaki di bagian kanan ditembak oleh petugas. Sebelumnya para pelaku ini ditangkap setelah membusur salah seorang remaja yang tengah nongkrong di depan warung di pinggir jalan kawasan Simpang 5 Bandara, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Akibat pembusuran tersebut, korban yang diketahui bernama Reno Arnanda berusia 18 tahun ini terkena anak panah di bagian tenggorokannya dan dilarikan ke rumah sakit. Ironisnya, korban yang sudah menjalani operasi dan masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Labuang Baji, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terpaksa harus menanggung biaya rumah sakit sebesar 15 juta rupiah lantaran tidak ditanggung oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Di depan polisi, salah satu pelaku pembusuran berinisial AH mengaku aksi penyerangan menggunakan senjata busur ini dilakukan lantaran sebelumnya dirinya sempat dikeroyok oleh warga di daerah tersebut. Sehingga pelaku AH bersama kedua rekannya melakukan penyerangan sebagai buntut balas dendam. Namun melampiaskan kepada korban yang diketahui tidak terlibat dalam aksi pengeroyokan yang dialami oleh pelaku. Terus? Memang dulu waktu ke sana bikin apa memang awalnya? Iya, lewat. Oh, jadi tiba-tiba ke sana lagi untuk balas dendam ya begitu ceritanya. Oh, memang nggak kenal sama korban memang ya awalnya. Kenapa sampai bisa kita membusur korban ini? Karena di daerah itu saja, Mas. Oh. Ini si pelaku sama korban saling kenal ya atau gimana? Tidak saling kenal. Oh, kalau motifnya sampai ada pembusuran begitu kenapa? Dia pelaku ini hanya melintas kemudian melihat anak-anak duduk di situ dan langsung menyerang. Pengakuan dari si pelaku sendiri dan waktu hasil interogasinya? Hasil interogasinya bahwa pernah terjadi ketersinggungan dengan salah satu pelaku ini, pernah terjadi ketersinggungan dengan orang sekitar situ, tapi kejadiannya sudah lama. Artinya dia buntut balas dendam. Iya, tapi tidak ada hubungannya dengan korban. Tidak ada hubungan. Apanya dan untuk pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 170 KUH pidana, kemudian kita sandingkan dengan Undang-Undang Lembaga Negara ya, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Setelah menjalani pemeriksaan oleh petugas, para pelaku kemudian digiring ke ruangan tahanan Mapolsek Biringkanaya dan terancam dijerat pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara korban busur masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, 4 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebesar 300 gram diamankan di Tres Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Keempat pelaku ditangkap saat hendak bertransaksi di parkiran kawasan wisata Lego-Lego, Kota Makassar. Inilah video amatir saat aparat kepolisian tim Sus Unit 1 di Tres Narkoba Polda Sulsel saat menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkoba di parkiran kawasan wisata Lego-Lego, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Barang bukti 300 gram narkotika jenis sabu yang telah di-packing secara terpisah 100 gram setiap bungkusnya. 6 unit handphone dan 2 dompet berhasil disita dari tangan pelaku saat turun dari kendaraan dan hendak melakukan transaksi di lokasi. Keempat pelaku masing-masing berinisial B 51 tahun selaku pemilik narkoba tersebut. Sementara rekannya berinisial HP 45 tahun, AZ 42 tahun, dan AD 39 tahun. Narkoba tersebut dipesan dari luar provinsi yang rencananya hendak diedarkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Panit 1 Tim Sus Narkoba Polda Sulsel Ibda Muhammad Yusuf mengatakan
Penangkapan ini berawal dari maraknya peredaran narkotika di wilayah Kota Makassar, sehingga pihaknya melakukan penyelidikan dan berhasil membuntuti terduga pelaku hingga ke kawasan wisata Lego-Lego, Kecamatan Mariso. Saat hendak turun dari mobil dengan gelagat mencurigakan, pihaknya langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap pelaku bersama barang bukti di lokasi. Satu di antaranya bahkan adalah residivis dengan kasus yang sama. Yang diamankan ada berapa pelaku, Dan? Yang diamankan pelaku ada 4 orang laki-laki. Ini ceritanya penangkapannya seperti apa, Dan? Ceritanya ini berdasarkan dari informasi bahwa kan adanya transaksi narkotika di parkiran Lego-Lego. Waktu diamankan bagaimana ceritanya, Dan? Waktu diamankan itu pada saat ada kendaraan dicurigai. Ada kendaraan yang dicurigai, kemudian anggota yang sudah melaksanakan pengintaian di lokasi langsung melakukan penangkapan, dan setelah dilaksanakan penggeledahan ditemukanlah barang bukti tiga bungkus yang beratnya itu kurang lebih 300 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 subsider 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Razia hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperketat protokol kesehatan. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.